Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di balik keheningan malam yang terpenuhi dengan cahaya bintang, ada kisah yang lebih dalam dari apa yang kita lihat dengan mata telanjang. Sejak zaman kuno, manusia telah menatap langit dengan rasa penasaran yang mendalam. Angkasa, dengan luas yang tak terhitung, penuh dengan misteri yang tak dapat dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Namun, mungkin jauh lebih penting dari sekadar bintang-bintang yang berkelip dan planet yang berputar. Angkasa menyimpan rahasia yang tidak hanya berkaitan dengan alam semesta, tetapi juga dengan asal-usul kehidupan itu sendiri. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, ada seorang pemuda bernama Raka. Raka bukanlah anak biasa. Sejak kecil, ia sudah memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap langit. Setiap malam, ia akan mendaki ke puncak bukit yang paling tinggi untuk memandangi bintang-bintang, meresapi ketenangan dan keajaiban yang diberikan oleh angkasa. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Apa yang ada di balik bintang-bintang itu? Apa yang tersembunyi di balik keheningan yang begitu megah? Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raka memutuskan untuk mencari jawaban atas rasa penasaran yang telah membakar hatinya selama bertahun-tahun. Dia berjalan menuju puncak bukit seperti biasa, membawa sebuah teleskop tua milik ayahnya yang telah lama tidak digunakan. Raka merasa, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar sangat sunyi, seakan alam semesta sedang menunggu dirinya untuk membuka rahasia-rahasianya. Ketika Raka mengarahkan teleskop ke langit, matanya tertuju pada satu titik di langit yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Itu adalah sebuah kilauan cahaya yang bergerak perlahan. Cahayanya berbeda dari bintang-bintang yang biasa ia lihat. Kilauan itu seperti sebuah tanda, sebuah pesan. Raka merasa, inilah saatnya untuk mencari tahu lebih dalam. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk mengikuti arah cahaya tersebut. Hari demi hari, Raka berkelana mengikuti cahaya itu. Dan semakin lama, ia semakin merasa bahwa langkah-langkahnya membawanya pada suatu perjalanan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Selama perjalanan itu, ia menemui berbagai jenis orang dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Dari seorang pendeta bijak di sebuah kuil yang sunyi, Raka mendengar sebuah cerita tentang asal-usul alam semesta yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Pendeta itu berkata, "Anak muda, kehidupan tidak hanya dimulai di bumi. Alam semesta ini, dengan segala keajaibannya, menyimpan rahasia-rahasia yang lebih dalam. Dulu, pada masa yang sangat jauh, ada sebuah entitas yang disebut alam awal. Itu adalah masa di mana semua kehidupan dimulai, bahkan sebelum bumi ada. Alam semesta yang kita lihat sekarang hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuno. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terhubung, dari bintang-bintang hingga makhluk hidup yang menghuni dunia. Bahkan, rahasia kehidupan itu ada di dalam setiap partikel yang ada di angkasa." Raka mendengarkan dengan saksama, meski kata-kata itu terasa berat dan sulit dipahami. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasakan kebenaran dari cerita itu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya pada pendeta itu. Pendeta itu tersenyum, meski tatapannya dalam dan penuh misteri. "Yang kamu cari tidak bisa ditemukan dengan cepat, anak muda. Kamu harus terus berjalan, dan jangan pernah berhenti mencari. Langit dan bumi akan memberikan petunjuknya, asalkan kamu cukup bijaksana untuk melihatnya." Perjalanan Raka berlanjut, dan ia semakin merasa bahwa ia dibimbing oleh suatu kekuatan yang lebih besar. Suatu malam, ia tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi dan jauh dari peradaban. Di sana, di bawah langit yang dipenuhi bintang, ia menemukan sebuah batu besar yang terlihat sangat tua. Batu itu tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang aneh pada bentuknya, seakan-akan ada simbol-simbol yang terkubur di dalamnya. Saat Raka menyentuh batu itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang menyinari seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya seperti ditarik ke dalam suatu dimensi yang berbeda. Ia merasa terombang-ambing, seolah-olah terbang melintasi ruang dan waktu. Ketika cahaya itu memudar, Raka mendapati dirinya berada di suatu tempat yang sangat asing. Tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di sana,
Ada sebuah struktur megah yang tampaknya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangunan itu tampak seperti sebuah kuil kuno, namun lebih besar dan lebih kompleks dari apapun yang pernah dilihatnya. Di dalamnya, ada gambar-gambar yang menggambarkan sejarah kehidupan di alam semesta, mulai dari kelahiran bintang-bintang hingga kehidupan di planet-planet yang jauh. Di depan Raka, seorang sosok muncul. Sosok itu mengenakan jubah putih dengan kain yang berkilau, seakan-akan ia terbuat dari cahaya itu sendiri. Wajahnya tak dapat dilihat dengan jelas, tetapi suaranya begitu lembut dan penuh kebijaksanaan. "Kamu akhirnya datang, Raka?" Suara itu terdengar jelas di benaknya. "Kami telah menunggu kedatanganmu. Kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengungkapkan rahasia angkasa." Raka tidak dapat berkata-kata. Hanya ada rasa kagum dan kebingungannya yang semakin mendalam. Sebelum kehidupan seperti yang kamu kenal dimulai, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengendalikan alam semesta. Itu adalah sebuah energi yang tidak terhingga, yang menghubungkan segala sesuatu, bintang, planet, makhluk hidup, dan bahkan pikiran dan perasaan manusia. Kami yang pertama kali menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, dari kehampaan hingga kehidupan. Namun, kami hanya bisa memberikan petunjuk. Setiap jiwa, termasuk milikmu, memiliki bagian dari kekuatan itu. Sosok itu menjelaskan lebih jauh tentang asal-usul kehidupan. Ia berkata bahwa kehidupan dimulai jauh sebelum planet ini ada, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hasil dari suatu kehendak yang lebih besar. Kehidupan bukanlah sebuah kebetulan. Semua yang terjadi, dari bintang yang lahir hingga manusia yang berjalan di bumi, adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Raka mendengarkan dengan seksama, meski banyak hal yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, satu hal yang jelas, ini adalah perjalanan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Rahasia angkasa, rahasia kehidupan, kini ada di ujung jarinya. Dan ia tahu bahwa ia harus terus mencari, meskipun perjalanan ini akan sangat berat. Dengan hati penuh kebingungan dan rasa ingin tahu yang semakin membara, Raka melanjutkan perjalanan ini, menyadari bahwa apa yang ia cari mungkin akan mengubah pandangannya terhadap hidup dan alam semesta selamanya. Raka berdiri di tengah-tengah ruangan yang luas dan megah, dikelilingi oleh lukisan-lukisan purba yang menggambarkan kelahiran alam semesta, planet-planet yang berputar, dan makhluk-makhluk yang hidup di tempat yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Setiap detil dalam gambar itu terlihat seolah-olah diukir oleh tangan yang tak terlihat, tangan yang berasal dari masa yang sangat jauh. Cahaya yang bersinar dari sosok tersebut memberikan suasana yang mistis, dan Raka merasa bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya tentang hidup dan alam semesta. Sosok yang berdiri di depannya, yang tampaknya bukan manusia biasa, melanjutkan penjelasannya. Kehidupan ini adalah bagian dari siklus yang sangat panjang, anak muda. Sejak pertama kali kekosongan itu mulai terisi dengan energi, kehidupan mulai terbentuk. Setiap makhluk hidup adalah bagian dari jaringan yang sangat besar, jaringan yang tidak hanya ada di bumi, tetapi di seluruh penjuru alam semesta. Raka terdiam, mencoba menyerap setiap kata yang keluar dari sosok tersebut. Namun, ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apa yang terjadi setelah kehidupan ini? Apa yang akan terjadi pada kita semua ketika waktunya tiba? Sosok itu tersenyum, seolah-olah memahami kegelisahan Raka. Itu adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh banyak makhluk yang pernah ada. Namun, jawabannya tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kehidupan dan kematian adalah bagian dari siklus yang tak terhindarkan. Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Namun, yang paling penting adalah memahami bahwa kita semua terhubung dalam jaringan ini, yang saling memberi pengaruh dan saling melengkapi. Raka merasa terhenyak. Jawaban itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami begitu saja. Ia merasa bahwa untuk memahami rahasia kehidupan dan angkasa, ia harus melihat lebih jauh lagi, lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Sekarang, Raka, lanjut sosok itu, kamu akan diberi kesempatan untuk melihat lebih banyak. Angkasa menyimpan rahasia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berani mencari lebih dalam. Ikuti aku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ruang di sekeliling mereka berubah.
Raka merasakan dirinya seperti melintasi waktu dan ruang, seolah-olah ia sedang bergerak melalui dimensi yang tak terjangkau oleh indera manusia. Ketika semuanya berhenti, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Bukan lagi kuil megah yang sebelumnya, melainkan sebuah ruang terbuka yang luas, dikelilingi oleh bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam. Di tengah-tengah ruang tersebut, terdapat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya biru. Batu itu tampaknya sangat kuno, dan di atasnya terdapat ukiran-ukiran yang sangat rumit. Raka mendekat, dan sosok itu mengikuti di belakangnya, mengatakan, "Inilah tempat di mana semua dimulai." Batu ini adalah simbol dari kekuatan yang mengatur alam semesta. Semua yang ada di angkasa, termasuk kamu, berasal dari kekuatan ini. Raka menatap batu itu dengan penuh rasa takjub. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang telah lama tersembunyi dari umat manusia. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka, matanya tak lepas dari batu itu. "Kamu harus menyentuh batu ini," jawab sosok itu. "Hanya dengan begitu kamu akan memahami lebih banyak tentang dirimu sendiri dan tentang alam semesta." Dengan ragu, Raka mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan batu tersebut. Ketika ia melakukannya, sebuah kilatan cahaya biru terang menyelubungi dirinya, dan dalam sekejap, ia merasa seolah-olah dirinya terhubung dengan seluruh alam semesta. Ia bisa merasakan kehidupan yang ada di setiap sudut angkasa, di setiap bintang yang bersinar, di setiap planet yang berputar. Ia bisa merasakan energi yang mengalir melalui ruang dan waktu, dan ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Gambar-gambar kehidupan muncul di benaknya, gambaran tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk, tentang bagaimana kehidupan muncul dari kegelapan yang tak terhingga, dan bagaimana makhluk-makhluk hidup berkembang dalam berbagai bentuk dan wujud yang tak terbayangkan. Raka merasakan keterhubungannya dengan semuanya, dengan bintang-bintang, dengan planet-planet, dengan makhluk hidup yang ada di berbagai belahan alam semesta. Namun, meskipun ia merasakan kedamaian dan keterhubungan yang begitu mendalam, ada juga rasa cemas yang mulai merasuki hatinya. Apa arti semua ini? Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang begitu besar dan tak terhingga? Sosok itu muncul kembali di hadapannya, dan seolah memahami pergulatan batin yang sedang dialami oleh Raka. Ia berkata, "Kamu telah melihat lebih banyak sekarang, tetapi jangan lupa, pengetahuan itu adalah beban yang harus dijalani dengan bijaksana. Kehidupan ini penuh dengan pilihan, dan setiap pilihanmu akan membentuk dunia di sekitarmu. Setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak yang sangat besar." Raka menatap sosok itu, mencoba mencerna apa yang baru saja ia alami. Apa yang harus saya lakukan dengan semua pengetahuan ini? Bagaimana saya bisa mengubah dunia jika semua ini terasa begitu besar dan tidak terjangkau? Sosok itu tersenyum lembut. Itulah tantangan terbesar dalam hidup. Pengetahuan itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk digunakan. Kamu adalah bagian dari jaringan ini, Raka. Kamu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia di sekitar kamu, meski dalam langkah-langkah kecil. Kamu akan menemukan jalanmu sendiri, tetapi yang terpenting adalah menjaga hati dan pikiran tetap terbuka. Perlahan-lahan, alam semesta mulai memudar dari pandangan Raka. Ia merasa tubuhnya kembali terhubung dengan dunia fisik, dan dalam sekejap, ia berada kembali di tempat yang sama, di atas batu kuno yang bersinar biru itu, di ruang yang luas dan terbuka. Sosok itu kini menghilang, meninggalkan Raka seorang diri, namun dengan hati yang lebih tenang dan lebih penuh dengan pemahaman. Raka merasa seperti baru saja dibawa ke dalam suatu dimensi yang jauh melampaui waktu dan ruang. Ia telah melihat rahasia alam semesta yang begitu besar, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pengetahuan yang ia peroleh bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah awal dari pencarian yang lebih panjang, yang akan membawanya untuk lebih memahami hidup, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh kebijaksanaan yang baru, Raka turun dari bukit dan berjalan kembali ke desa. Namun, kini ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil di dunia ini akan dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar, dan bahwa rahasia angkasa yang ia temukan adalah kunci untuk mengubah dunia, dimulai dari dirinya sendiri. Raka kembali ke desa dengan perasaan yang campur aduk.
antara kebingungannya, pemahaman baru, dan sebuah tekad yang membara. Ia tak lagi sama seperti sebelumnya. Perjalanan yang telah ia lalui membuka mata batinnya pada suatu kenyataan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia kini mengetahui bahwa kehidupan dan alam semesta bukan hanya sekadar kebetulan atau takdir semata, melainkan bagian dari sebuah jaringan yang lebih luas, yang saling terhubung dan berkelanjutan. Namun, meskipun ia memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang rahasia angkasa, ada satu hal yang tetap membingungkan Raka. Bagaimana ia harus membawa pengetahuan ini ke dunia yang nyata? Apakah ia harus memberitahukan orang-orang di desanya tentang apa yang telah ia pelajari? Ataukah ia harus menyimpan pengetahuan itu dalam dirinya sendiri? Sebagai beban yang harus ia bawa seumur hidup, hari-hari berlalu, dan Raka mulai merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, menyadari betapa kecilnya kehidupan manusia di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas. Ia menyadari bahwa, meskipun ada banyak hal yang belum ia pahami sepenuhnya, ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkan segalanya. Namun, di saat yang bersamaan, ia juga merasa bahwa pengetahuan ini terlalu besar untuk dimiliki oleh seorang individu saja. Ia ingin berbagi, tetapi ia tahu bahwa tak semua orang akan mampu menerima apa yang ia alami. Suatu sore yang tenang, Raka duduk di tepi sungai yang mengalir di dekat desanya. Ia memandangi air yang mengalir perlahan, mengingat setiap langkah dalam perjalanan spiritualnya. Tiba-tiba, seorang wanita tua datang mendekat. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Wanita itu adalah Nenek Lila, seorang peramal yang dikenal di desa, meskipun kebanyakan orang menganggapnya hanya sebagai sosok yang berumur dan misterius. "Raka, kau telah berubah," kata Nenek Lila dengan suara lembut, namun tajam. "Aku melihat sesuatu di matamu yang tidak ada sebelumnya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kau bawa, bukan?" Raka terkejut, namun ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbagi. "Ya, Nenek, saya telah melihat dan merasakan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan ini. Saya telah menjelajahi angkasa, menyentuh rahasia kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi saya bingung, Nenek, apa yang harus saya lakukan dengan semua pengetahuan ini?" Nenek Lila duduk di sampingnya, memandang sungai yang mengalir dengan tenang. "Wahai anak muda, kehidupan ini tidak hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya. Pengetahuan itu sendiri tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk kebaikan bersama. Alam semesta ini terhubung dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa, tetapi kita bisa merasakannya dalam setiap detil kehidupan kita. Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka, matanya penuh dengan harapan. "Jangan hanya mencari kebenaran untuk dirimu sendiri, Raka," jawab Nenek Lila. "Rahasia angkasa yang kau pelajari bukan hanya milikmu. Setiap makhluk hidup di dunia ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki hak untuk mengerti dan merasakannya. Tugasmu adalah membantu mereka menemukan jalan mereka sendiri menuju pemahaman itu." Raka terdiam. Kata-kata itu sangat dalam dan penuh makna. Ia telah mencari selama ini, tetapi ia baru menyadari bahwa pencariannya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang-orang di sekitarnya. Ia mulai memahami bahwa perjalanan ini adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Keputusan itu akhirnya datang kepada Raka. Ia mulai berbicara kepada orang-orang di desanya tentang apa yang telah ia pelajari. Tidak semua orang bisa memahami dengan segera, tetapi perlahan, orang-orang mulai merasakan perubahan dalam cara mereka melihat dunia. Beberapa orang menjadi lebih peduli dengan alam, yang lain mulai menghargai kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Dan meskipun banyak yang masih belum dapat menangkap sepenuhnya apa yang ia alami, Raka merasa bahwa ia telah melakukan langkah yang benar. Namun, meskipun ia mulai merasa lebih damai dengan keputusan ini, tantangan baru muncul. Raka menyadari bahwa semakin banyak ia berbicara tentang rahasia angkasa dan kehidupan, semakin banyak orang yang datang kepadanya dengan pertanyaan dan harapan yang lebih besar. Mereka ingin tahu lebih banyak, mereka ingin merasakan dan memahami seperti yang Raka rasakan. Tuntutan itu semakin berat, dan Raka merasa tertekan dengan peran yang kini ia jalani. Pada suatu malam yang tenang,
Raka duduk di bukit tempat ia pertama kali memulai perjalanannya. Langit malam yang dipenuhi bintang-bintang terlihat sangat jelas, seakan-akan memberikan jawaban atas keresahan yang ia rasakan. Di sana, ia merasa seolah-olah alam semesta sedang berbicara langsung kepadanya. Tiba-tiba, sosok yang ia temui sebelumnya muncul di hadapannya. Sosok yang bersinar dengan cahaya biru. "Raka, kamu telah melakukan dengan baik." Suara itu terdengar lembut, tetapi penuh kekuatan. "Namun ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kamu adalah bagian dari jaringan yang sangat besar, dan setiap tindakanmu akan mempengaruhi dunia di sekitarmu. Tetapi jangan lupa, anak muda, bahwa perjalananmu tidak berakhir di sini." Raka menatap sosok itu dengan penuh rasa hormat dan kebingungan. "Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Sekarang, kamu harus terus melangkah," jawab sosok itu. "Tetaplah menjadi bagian dari jaringan ini, meskipun dunia di sekitarmu seringkali sulit dimengerti. Setiap orang yang kau temui adalah bagian dari perjalananmu. Berikan mereka pengetahuan, tapi biarkan mereka menemukannya dengan cara mereka sendiri. Jangan paksakan pemahamanmu pada mereka. Biarkan mereka menyadari rahasia angkasa dengan cara mereka sendiri." Dengan kata-kata itu, sosok itu menghilang, meninggalkan Raka sendirian di bawah langit yang penuh bintang. Raka merasa ringan, seakan-akan beban yang selama ini ia rasakan mulai terangkat. Ia sadar bahwa pencariannya tidak pernah memiliki akhir yang pasti. Setiap langkah adalah bagian dari sebuah proses yang terus berlanjut. Proses untuk memahami kehidupan, alam semesta, dan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Raka kembali ke desanya. Ia merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup, tidak dengan tujuan untuk mengubah dunia secara besar-besaran, tetapi untuk memberikan pengaruh positif dalam langkah-langkah kecil yang ia ambil. Ia mulai mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menghargai kehidupan, untuk melihat dunia dengan lebih dalam, dan untuk memahami bahwa mereka semua terhubung dalam jaringan yang sangat besar, jaringan yang tak terhingga, seperti angkasa yang selalu mereka pandang. Raka tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Namun, dengan pengetahuan yang ia miliki dan dengan hati yang lebih bijaksana, ia siap untuk melangkah maju. Sebuah perjalanan yang akan terus berlangsung sepanjang hidupnya, untuk menemukan lebih banyak lagi rahasia angkasa yang tersembunyi.